kemudian publik menyoroti, media juga menyoroti soal 5 orang gubernur ini. Yang disoroti adalah Gubernur Bangka Belitung ya, Ridwan Jamaluddin, ini Dirjen Minerba ini yang dianggap sebagai orang dekat dari Pak Luhut Panjaitan. Sementara untuk Gubernur Papua Barat ini Paulus Waterpauw ini adalah teman satu angkatan Pak Tito di Akpol kan. Oke, lepas apapun justifikasinya, orang akan cepat dengan cepat menghubung-hubungkan ini persoalan nepotisme gitu. Ya, itu poin sebetulnya. Jadi alih-alih memperlihatkan demokrasi kendati tidak ada prosedur demokrasi, ini justru diperlihatkan tentang kronisme tadi itu. Jadi orang-orang yang sekitar kekuasaan aja yang nanti yang dari awal juga kita sudah juga akan menduduki pos-pos itu untuk apa? Ya untuk mengamankan kekuasaan Pak Jokowi, apalagi ya untuk memastikan bahwa seluruh investasi dari yang disebut oligarki itu akan diamankan oleh gubernur baru yang sebenarnya proksi istana aja. Jadi nggak berubah, cara investor asing juga melihat, oh kalau begitu nggak ada gunanya masuk ke Indonesia karena akan terjadi semacam lipat-melipat regulasi itu. Nah ini semua hal yang makin memastikan kita bahwa membayangkan 2024 itu kayaknya mustahil. Lepas dari itu kita tetap ingin agar supaya kita mengasuh masyarakat sipil supaya terus tidak putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Dan kemarin kalangan mahasiswa, buruh dan ormas LSM kan bertemu di Cibubur dan masih dihalangi untuk melakukan pertemuan. Padahal ini pertemuan justru untuk membaca situasi agar supaya ada wilayah yang bisa kita amankan kalau terjadi clash di tingkat elit. Jadi dianggap bahwa konsolidasi masyarakat sipil itu untuk mendorong kekuasaan supaya jatuh. Bukan, itu justru untuk menyiapkan kalau kekuasaan jatuh. Maka ada kelompok yang menangkap problem bangsa ini. Karena itu mulai dilakukan koordinasi antara buruh, mahasiswa, masyarakat sipil. Jadi ini untuk menjaga supaya kalau kekuasaan jatuh, ada institusi alternatif untuk mengolah bangsa ini. Bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, itu persepsinya macam-macam kan. Itu yang menyesalkan pertemuan akademis kok bisa dilarang lagi atau dihalang-halangi di Cibubur kemarin. Ya. Oke, jadi ini nanti akan masih ada, kalau soal balik lagi soal pengangkatan pejabat ini, kalau dari ada 9 ya total, saya kira sampai tahun depan ada 271 seingat saya yang akan dilantik, dan 9 diantaranya gubernur. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta yang saya kira bulan November nanti akan habis masa jabatannya ya. Dan kita sudah mendengar nama yang akan diangkat sebagai gubernur yang di sekretariat sekarang, kepala sekretariat Presiden Heru. Dan kelihatannya biasanya nama-nama begini sih hampir dipastikan ini mungkin nggak akan beda jauh lah gitu. Dan kita kan jadi tahu, ini yang diangkat adalah orang-orang dekat para presiden maupun orang-orang dekat lingkaran presiden. Dan kita tahu padahal esensi demokrasi itu kan seorang pemimpin yang dapat legitimasi dari rakyat. Bagaimana mungkin mereka memerintah sampai 2-2,5 tahun atau bahkan 3 tahun tanpa legitimasi dari rakyat? Ya kalau ada akal sehat, terus dia perpanjang aja kan, Anies diperpanjang, gubernur yang lain diperpanjang. Itu lebih masuk akal, karena dia masih punya legitimasi itu. Demikian juga pejabat daerah yang lain. Jadi memang terlihat dari awal ini didesain untuk regrouping politik sambil menyingkirkan mereka yang potensial untuk secara kritis mempersoalkan kekuasaan. Jadi 200 lebih kepala daerah itu menandakan bahwa oligarki dan otokrasi akan menguasai Indonesia menuju 2024. Nah bahayanya di situ. Sementara kita lihat contoh-contoh bagaimana pemusatan kekuasaan itu diakhiri dengan berhentinya presiden siapa kemarin itu. Raja Paksa, dan juga soal Filipina itu. Jadi sekali lagi seolah-olah kita nggak ada ide untuk menghasilkan demokrasi. Nah kenapa itu terjadi? Karena koordinator istana itu hanya melihat secara satu sisi bahwa Presiden Jokowi harus diselamatkan. Jadi semua ini ada upaya untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Karena itu dipasanglah orang-orang istana. Padahal kalau dari sekarang dicicil demokrasinya, orang akan lega bahwa Presiden Jokowi akan meninggalkan jejak, bukan mematikan demokrasi, tapi menghidupkan kembali jadi demokrasi.
Karena itu kepala daerah tidak diangkat berdasarkan like and dislike pada presiden. Kalau ini langsung terlihat, like and dislike-nya langsung terlihat. Orang istana ditaruh di DKI yang memang untuk mengatur ekonomi politik DKI, demikian juga wilayah-wilayah yang lukratif secara ekonomi, di mana izin-izin pertambangan dan ekstraktif industri masih dipegang oleh oligarki, ditaruhlah orang yang nanti akan memperpanjang izin-izin itu kan. Kan cuma itu intinya sebetulnya tuh. Dan itu semua bagian buruk dari kekuasaan. As a result of these global discussions, it shall be informed to the public and it should spark discourse among them. The conversations is in this room, but the echo should be out there and loud and discussed by everyone outside this room.